Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Amara Fadila dengan NIK Mahidana 002. Nah, di sini saya akan bahas tentang resiliensi kolektif masyarakat. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan resiliensi? Dan apa hubungannya resiliensi dengan masyarakat? Nah, yuk kita cari tahu. Di video kali ini, saya akan bahas tentang 4 poin nih. Yang pertama, ada definisi resiliensi. Yang ketiga, resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Yang ketiga, pendidikan multikultural untuk membangun relasi kolektif. Dan yang terakhir adalah pembentukan resiliensi yang ada di masyarakat sendiri nih. Nah, kalian penasaran penjelasannya tentang poin-poin tersebut? Nah, yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada resiliensi. Nah, resiliensi menurut Rahmanisa 2021 itu merupakan kemampuan seseorang untuk merespon secara positif terhadap situasi yang merugikan, memungkinkan mereka untuk mencapai, mempertahankan, memulihkan kesehatan fisik atau emosional setelah menghadapi penyakit, kerugian, atau situasi stres lainnya. Selanjutnya, ada resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Nah, ini tuh merupakan gagasan tentang bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidupnya melalui pengembalian fungsi relasi sosialnya, menurut Himmer 2009. Resiliensi sendiri itu banyak digunakan dalam istilah ekologi dan psikologi untuk menggambarkan carrying capacity dan kemampuan untuk mengatasi diri dari tekanan dan stres. Seperti halnya individu, masyarakat juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi permasalahan hidupnya dan mengusahakan keberlanjutan hidupnya itu seperti apa nantinya. Reaksi sosial itu mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan jaringan sosial yang menjadi fondasi solidaritas dan kerjasama dalam komunitas. Nah, nanti ketika terjadi tekanan seperti bencana alam, konflik sosial, atau bahkan perubahan ekonomi, kemampuan masyarakat untuk menjaga dan memperkuat hubungan sosial ini tuh sangat penting agar mereka tuh dapat bersama-sama mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, ada pendidikan multikultural untuk membangun resiliensi kolektif. Nah, pendidikan ini tuh memegang peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar pentingnya mengupayakan kesetaraan terhadap akses hak-hak hidup yang semakin bermartabat. Nah, pendidikan multikultural ini tuh merupakan gagasan yang mengupayakan agar anak didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam prestasi secara akademik. Dan penguatan identitas etis pada pribadi-pribadi yang berasal dari kelompok masyarakat tradisional yang terpinggirkan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan kesadaran, menurut Banks 2010. Di saat ini, ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultural dalam rangka menguatkan identitas etis menurut National Council for the Social Studies dalam Banks 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keragaman etis dan budaya. Itu harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu, kelompok, termasuk unsur keluarga dan masyarakat. Misalnya, di sekolah itu mengadakan hari budaya, dan di mana siswa itu menampilkan tarian-tarian tradisional, pakaian adat, dan makanan khas yang dari berbagai daerah. Yang kedua, keragaman etnis dan budaya itu harus ditunjukkan untuk menguatkan, melekatkan, dan meningkatkan daya tahan resiliensi masyarakat. Misalnya, kayak festival budaya di Yogyakarta yang udah diikuti oleh beberapa komunitas, misalnya dari Jawa, Tiongkok, dan Arab. Ini tuh untuk memperkuat solidaritas dan mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga, ada kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan. Maksudnya kayak mengutamakan akses pendidikan dan ekonomi itu harus diberikan untuk seluruh golongan dan kelompok etnis. Jadi setiap etnis itu harus punya hak yang sama untuk berkembang. Misalnya kayak beasiswa afirmasi untuk anak-anak Papua, NTT, Kalimantan, maupun pedalaman agar bisa kuliah secara setara dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Dan yang terakhir, ada pengenalan identitas etnik dan budaya. Itu harus ditunjukkan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana demokratis. Misalnya tuh, setiap orang tuh bebas untuk mengekspresikan identitas budaya mereka tanpa ada paksaan. Misalnya kayak Minang, tetap boleh pakai baju adat saat sudah ada wisuda. Dan itu harus dihargai oleh kampus, karena mahasiswa tersebut itu memang berasal dari Minang, dan mereka ingin mengekspresikan identitas mereka itu seperti apa.
Nah, di slide terakhir ini kita akan bahas bentuk-bentuk resiliensi masyarakat tradisional, yaitu tradisi tahlilan yang merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, menurut Solihan 2010 yang menjelaskan bahwa tradisi tahlilan itu adalah kenderaian yang digunakan oleh Sunan Ampel untuk menggantikan tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satu upacara Yogyakarta dalam bentuk upacara Pancamaka atau Malima yang meliputi masha daging, matsya ikan, matya minuman keras, metuhuna persetubuhan, dan mukro bersemedi. Nah, mereka tuh melakukan upacara malima yang membentuk lingkaran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Di tengah makanan tersebut, sedia makanan daging, ikan, serta minuman keras. Setelah makan dan minum sampai mabuk, para peserta bersetubuhan ramai-ramai. Namun setelah nafsunya, perut dan syahwat terlampiaskan, mereka melakukan semedi. Namun pelan-pelan tradisi ini digantikan oleh Sunan Ampel dengan kenduren, di mana upacara ritualnya itu terdiri dari kaum laki-laki yang berpakaian agamis, yang mengepung tumpeng minuman teh manis dan makanan bersama, selebihnya dibawa pulang sebagai berkat. Dari simbol-simbol keragaman itu tidak hanya dapat sebagai pemenuhan religius, akan tetapi lebih dari itu mampu membangun solidaritas sosial, resiliensi, bahkan bisa saja sebagai mediasi untuk kekuatan politik dan membangun bangsa. Contohnya, ketika ada warga meninggal, nanti kan akan ada acara tahlilan. Nah, tahlilan itu bukan hanya untuk mendoakan almarhum saja, tetapi juga mempererat hubungan antara warga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekian penjelasan materi saya tentang resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang, salah kata, dan tidak berkenan di hati Anda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.